Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online Ibadah Persekutuan Teruna GPIB Horeb. Adik-adik, walaupun kita online saat ini dan tidak bertatap muka satu dengan yang lain, kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat dan bersuka cita dalam menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bersama teduh. Mari kita bersama teduh bersama-sama. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya. Percaya, yang percaya padanya. Percaya padanya. Adik-adik, marilah berdiri, kita akan menghadap Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Kau masih memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami akan datang beribadah dan memuji nama-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni juga dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa yang empunya kehidupan ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk adik-adik duduk. Kita akan masuk dalam lintani pujian. Lintani pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Jika sudah, kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membaca. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya.
mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Mazmur pada pagi hari ini adik-adik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 57, yaitu Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendengar kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh tindak hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Hai adik-adik, selamat pagi semua. Kita mau masuk dalam pelayan firman pada pagi hari ini. Sebelum kita baca dari kitab Hosea, kita berdoa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebentar kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau jamah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, mari Tuhan, bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita mau baca dari kitab Hosea, itu di perjanjian lama ya. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Adik-adik bisa lihat di layar, itu sudah ada tulisannya, kita baca sama-sama. Dari ayat yang pertama ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita tutup dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, ada beberapa kesimpulan yang kakak boleh share bagi untuk adik-adik di minggu pagi hari ini tentang kitab Hosea, tentang Nabi Hosea. Yang pertama dari kitab Hosea ini, keseluruhan kitab ini mengisahkan tentang penghukuman dan kebinasaan yang akan menimpa umat Israel yang telah berdosa. Nah, nama Hosea sendiri itu memiliki arti keselamatan. Dan Nabi Hosea dipercaya oleh Allah untuk menjalankan tugas sebagai seorang nabi di masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Dan kemudian disusul dengan 4 raja Yehuda lainnya, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan nubuat Hosea itu merupakan cara Allah, rencana Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mengalami pertobatan dari perilaku mereka yang menyembah berhala. Begitu di sini dikisahkan tentang Nabi Hosea adik-adik. Nah, kemudian dalam bacaan kita pagi hari ini, Hosea 6 ayat 1-3 itu tentang penghukuman dari Allah kepada bangsa Israel yang bersifat pasti.
ya kan? Tapi tidak untuk selamanya. Enggak selamanya. Meskipun sudah dihukum oleh Allah, bangsa Israel yang yang sudah berperilaku menyembah berhala, tapi hukuman tersebut tidak untuk selamanya ya adik-adik. Penghukuman ini akan berakhir ketika umat Israel sungguh berbalik kepada Allah, mengenal Allah lebih sungguh lagi. Ya, itu yang merupakan ajakan dari Hosea, dari Nabi Hosea sendiri. Jadi menurut ajakan dari Nabi Hosea, hanya Allah lah satu-satunya pemberi pemulihan bagi mereka yang yaitu kehidupan yang baru, ya kan? Kehidupan umat Israel dalam penghukuman itu diibaratkan seperti telah mati adik-adik. Tetapi hanya Allah yang sanggup menghidupkan mereka kembali dalam kehidupan yang baru, lepas dari penyembahan berhala, perilaku yang tidak mengenal Allah, ya kan? Nah, di sini Nabi Hosea itu sering kali mengingatkan bangsa Israel supaya ayo kembali kepada Allah. Ayo coba untuk mengenal Allah lagi, ya kan? Dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Ya, begitu adik-adik ya. Ya, kemudian adik-adik, penghukuman dari Allah adalah salah satu dari wujud kasih-Nya kepada kita, supaya kita beroleh pemulihan dan pertobatan. Akan tetapi, pemulihan hidup dan pertobatan itu hanya bisa didapat oleh mereka yang sungguh-sungguh mau mengenal Allah secara total. Ya, sekali lagi adik-adik, secara total itu nggak setengah-setengah ya. Dan kalau sudah sadar ngelakuin sesuatu yang salah, terus adik-adik minta ampun sama Tuhan, jangan dibikin lagi. Karena ya itu sama aja dengan nggak total, ya kan? Udah minta maaf atas kesalahan, tapi dibikin lagi kesalahan yang sama. Nah, kira-kira itu total atau cuma setengah-setengah atau makan nggak sama sekali, ya? Coba adik-adik pikirkan, kira-kira jawaban yang dari hati adik-adik sendiri itu apa? Kemudian adik-adik teruna dan kakak layan, termasuk kakak juga di sini, harus senantiasa memiliki ketekunan untuk selalu berkeinginan mengenal Allah dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami di setiap saat, baik suka maupun duka. Ya adik-adik. Nah, kakak juga kasih beberapa contoh cara-cara mengenal Tuhan Allah dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Allah, ya, berdoa dan mengucap syukur senantiasa, baik suka maupun duka dalam menghadapi hal apapun ya. Kemudian rajin bersaat teduh, baca Alkitab, di mana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan. Jadi adik-adik kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi dengan membaca firman-Nya. Kemudian ada hormat dan patuh juga kepada orang tua adik-adik, ya kan? Jangan suka ngelawan orang tua, ya kan? Nah, siapa yang suka ngelawan orang tua? Siapa yang suka marah-marah sama orang tua? Kalau disuruh suka marah-marah, ya. Kemudian rajin ikut persekutuan teruna tentunya. Ya, meskipun pada saat ini karena dampak pandemi corona, kita nggak bisa bertatap muka, kita hanya bisa melalui online saja. Ya, dan masih banyak lagi adik-adik ya, itu beberapa contoh aja yang kakak kasih lah untuk adik-adik. Jadi itu saja adik-adik untuk firman Tuhan pada pagi ini. Oke, dan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah baca juga dari kitab Hosea. Kakak mau tutup dengan doa. Kita mau satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, pembacaan firman yang kami
dapat minggu pagi hari ini dari kitab Hosea. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami untuk lebih mau mengenal Engkau Tuhan, untuk memahami, mengerti akan rencana penghukuman-Mu Tuhan, seperti yang Engkau lakukan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus, dalam keseharian kami, biarlah kami boleh lebih mengenal Engkau, lebih lagi Tuhan. Dan kuasa Tuhan juga boleh menjamah hati dan pikiran kami, supaya setiap saat kami boleh melakukan apa yang Engkau anggap baik. Dan kami boleh lebih dekat kepadamu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapaku, apabila kau tak ada di sampingku. Bapa kami yang di surga, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Semoga Engkau selalu sertai dan berkati orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi selalu orang tua kami yang telah membimbing kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga untuk mungkin orang tua yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah penyakitnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga untuk yang sedang kekurangan, semoga Engkau cukupkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kakak layan kami juga. Semoga kakak layan selalu Engkau sertai dan berkati selalu. Semoga kakak layan selalu semangat dan selalu bersukacita selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kakak layan yang mungkin dalam keadaan sakit, tolong Engkau jamah, Engkau angkat penyakitnya juga ya Tuhan. Tolong beri kesehatan selalu untuk kakak layan kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman. Semoga teman-teman selalu semangat, selalu memberikan damai sejahtera, dan selalu bersukacita selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga teman-teman kami sedang dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan ya Tuhan, Kau angkat penyakitnya. Semoga teman-teman selalu Engkau beri damai sejahtera, sukacita selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih atas segalanya ya Tuhan. Berkatilah para dokter dan perawat yang bertugas merawat pasien COVID-19 Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka tetap sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas mereka. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Horeb. Berkatilah para pendeta, majelis, dan kakak layan yang masih bertugas di dalam ibadah virtual ini, agar mereka tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati para penderita COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan beri mereka kesembuhan dan kekuatan agar mereka dapat kembali bersama keluarga mereka lagi. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil, serta jajarannya. Tuhan berkati agar mereka dapat memimpin negara ini lebih baik. Tuhan juga berkati untuk para masyarakat kami agar terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita. Kita akan menyanyi dari KMM 161, Bukan Karena Upamu.
teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada ibadah hari ini dan memberikan kami kesempatan untuk kembali memberikan persembahan bagi gerejamu ya Bapa. Kiranya persembahan kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi gereja kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bagi setiap kami yang sudah maupun belum memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkati sesi ibadah kami selanjutnya, kiranya kasih setiamu selalu menyertai kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk dalam pengutusan. Marilah berdiri dan lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Kita akan menyanyi dari KMM 131, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga saat nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah persekutuan teruna IHMPT pagi ini Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau kembali beraktivitas Tuhan. Biarlah Bapa, kami serahkan semuanya, hidup kami dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan adik-adik terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya.